Saya dulu tidak percaya Tuhan, tapi kehilangan ibu saya mengubah segalanya. Namanya Adam, seorang pemuda dari Kanada. Ia tumbuh di kalangan ateis. Tak ada Tuhan, tak ada agama. Tapi saat ibunya meninggal karena kanker, dunia Adam hancur. Ia duduk malam demi malam dan bertanya, kalau hidup hanya berakhir di kubur, kenapa hati ini merasa belum selesai ya? Dalam kesendirian itu, Adam mulai mencari. Dia baca tentang agama, tentang makna hidup. Ia menemukan Al-Quran. Dalam keheningan malam, Adam membuka lembar demi lembar. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran, dan hatinya bergetar. Inilah suara yang tak pernah kudengar dalam dunia tanpa Tuhan. Ia menemukan ayat tentang kehilangan, tentang harapan, tentang cinta dari Sang Pencipta. Dan saat itu, ia menangis. Saat Adam memberitahu ayahnya bahwa dia telah bersahadat dan telah masuk Islam, ruangan menjadi sunyi. Sang ayah memalingkan wajah dan berkata, "Kau bukan anakku, kau menghancurkan harapan ibumu." Tapi Adam tidak melawan. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Aku hanya ingin menjadi orang yang lebih baik." Ia tetap menyapu rumah, tetap menyuapi ayahnya yang sakit. Hari demi hari, perlahan ayahnya berkata, "Kalau ini membuat kamu lebih sabar dan lebih baik, maka mungkin ini benar." Sekarang Adam dikenal bukan karena masa lalunya, tapi karena kebaikannya. Ia jadi relawan di masjid, membagikan makanan kepada tunawisma, dan membimbing remaja yang butuh bimbingan spiritual. Ia bilang, "Saya menemukan Tuhan dalam kehilangan. Saya menemukan Islam dalam kehampaan. Dan saya tidak akan kembali ke gelap lagi." Kisah Adam adalah bukti bahwa hidayah bisa datang dari kesedihan yang paling dalam. Saya tidak lagi sendirian, saya punya Allah. Saya punya Islam. Kisah yang kedua adalah mu'alaf Brazil yang ditolak keluarganya. Namanya Maria, ia tumbuh di lingkungan yang sangat religius, namun hatinya selalu merasa kosong. Ia berkata, "Aku berdoa setiap hari, tapi tak pernah yakin aku sedang bicara dengan siapa." Dan suatu hari, ia bertemu dengan seorang muslimah di perpustakaan kota. Mereka bicara panjang. Lalu muslimah itu berkata, "Coba dengarkan ini." Ia memperdengarkan lantunan surah Ar-Rahman. Maria mulai membaca Al-Quran diam-diam. Hatinya damai. Tapi saat ia menyatakan ingin menjadi muslimah, ayahnya berkata, "Kau menghina warisan keluarga kita." Ia diusir. Pakaian dan barangnya dilempar keluar rumah. Maria menangis semalaman di pinggir jalan. Tapi ia tak merasa sendirian. Ia merasa Allah bersamanya. Maria kini tinggal bersama komunitas muslimah lokal. Ia mengenakan hijab dengan bangga. Ia mengajar bahasa Portugis kepada anak-anak yatim di masjid kecil Sao Paulo. Ia berkata, "Keluargaku meninggalkanku, tapi Allah mengganti dengan keluarga yang lebih baik." Maria adalah bukti bahwa siapapun bisa bersinar, bahkan dari reruntuhan luka. Di masjid kecil, tawa anak-anak menjadi musik harinya. Dia berkata, "Islam tak hanya mengubah hidupku, Islam menyelamatkanku." Dan saat matahari sore menyinari wajahnya, Maria tahu Allah mengganti setiap luka dengan sesuatu yang lebih indah. Berikutnya adalah kisah nyata dari seorang mu'alaf Cina. Kisah Elaine Aisyah,
mualaf Cina dari Buddhisme ke Islam. Elaine adalah nama samaran, dibesarkan dalam keluarga Buddha Tao di Cina. Sejak kecil, ia sering bertanya, "Mengapa banyak dewa? Apa sebenarnya yang saya sembah? Di mana Tuhan sejati?" Pencariannya membawa dia membaca dan mengikuti kelas agama, hingga akhirnya menemukan ketenangan melalui Al-Quran dan sholat. Dia menanggung stigma dan pertanyaan dari keluarga. Ditanya, kenapa tukar agama? Atau dikira terjebak ajaran asing. Elaine pun sempat menyimpan status keislamannya karena takut meregangkan hubungan keluarga. Setelah syahadah, ia aktif di komunitas Muslim di Singapura, mengikuti kelas di Darul Akram, dan berkembang sebagai perencana keuangan syariah. Kini, ia memilih keislaman bukan karena paksaan, tapi karena menemukan kedamaian yang sejati. Eliana mengajak dialog, disiplin ibadah, dan berbagai lewat kontennya. Menghapus stereotip Islam identik dengan etnis tertentu. Ia percaya bahwa Islam adalah agama cinta kasih untuk semua orang.